Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nikmat yang patut kita syukuri, kemerdekaan. Karena merdeka kita aman, karena merdeka kita tenang, karena merdeka bangsa ini bisa mengatur dirinya sendiri, karena merdeka kedamaian itu muncul dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka kita bersyukur. Syukur yang pertama, 15 Agustus kemarin diperingati sebagai 18 tahun perdamaian Aceh. Esok akan diperingati 17 Agustus hari kemerdekaan. Mungkin kita-kita ini tidak hidup masa penjajah, tapi mungkin semua kita ini pernah merasakan hidup dalam konflik. Susahnya kehidupan luar biasa, dan itu mesti kita akui. Orang malam ketika matahari terbenam, habis maghrib, kita tidak bisa kemana-mana. Itu harus diakui. Kemudian kemana-mana harus bawa identitas. Dan identitasnya identitas khusus. KTP merah putih. Yang sekarang mungkin sekali-kali kita lupa membawanya. Bahkan bukan hanya KTP, kadang-kadang ATM lupa kita bawa. Tapi aman, tidak ada masalah. Mau ibadat, pergi ke masjid, nongkrong di warung kopi hingga jam 12 malam, tidak ada yang ganggu. Itu hikmahnya. Itu nikmatnya. Tidak ada kenikmatan bila seandainya kita hidup di bawah penjajahan. Tidak ada. Jangankan penjajahan, hidup di tengah. Walaupun ada orang mengatakan mangan udik masa konflik, nah jurung bukan menang. Sekarang dari sisi keamanan, kenyamanan, paling tidak kita sebagai mukmin aman ibadah.
mudah kita menjalankan ibadah kepada Allah, bisa hadir ke masjid setiap saat, kapan saja kita mau. Itu kan kenikmatan luar biasa. Tidak ada was-was. Apalagi masjid-masjid sudah dipasang CCTV. Kita nggak perlu khawatir lagi. Hanaya tu cua motor di bak parkir. Hanaya tu na tu CCTV biraya. Hanaya tu cua Honda. Hanaya. Cok silau. Hanaya tu paling-paling kai cok mundu kacau. Tapi bayangkan kalau seandainya tidak aman, bagaimana ibadah dalam ketakutan? Bukan ketakutan kepada Allah, tapi ketakutan barang-barang yang kita tinggalkan. Maka kata para ulama, salah satu cara khusyuk dalam salat itu adalah jangan terkait hati kita dengan apa yang ada di luar salat. Bagaimana hati kita tidak terkait dengan sesuatu yang di luar salat kalau seandainya di luar tidak aman? Pasti bermasalahlah hati kita ini. Pasti tidak khusyuklah salat kita. Kenapa? Memikirkan sesuatu yang kita tinggalkan di luar yang tidak aman. Nah, perampok. Ada pencuri. Pasti tidak aman. Sehingga kita khawatirnya tidak berlaku picok puana. Tapi nyatanya kita nyaman, aman saja. Setelah salat kita bisa berzikir, setelah salat kita bisa mengikuti pengajian seperti ini. Tanpa berpikir, kada silap di luar, kahana. Kada Honda di luar, kahana sampai terus kenal lawan dapat apa? Karena aman, nyaman. Keamanan itu diperoleh karena adanya kemerdekaan. Agama menyebut kemerdekaan itu dengan istilah istiqlal. Istiqlal itu kemerdekaan. Maka hari kemerdekaan Aid Istiqlal. Hari kemerdekaan. Bahasa lain yang selaras dengan itu hurriyah, kemerdekaan. Lawan daripada perbudakan. Ada perbudakan, ada kemerdekaan. Artinya hurriyah. Orang yang hurrun, merdeka, dia bisa mengurus dirinya sendiri. Beda dengan budak. Budak dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dia harus diurus oleh majikannya. Harus tunduk kepada majikannya. Majikannya suruh apa saja, mesti ia kerjakan. Bahkan budak itu bisa menjadi salah satu objek pelampiasan hawa nafsu sang majikan. Sehingga untuk berhubungan seksual bisa dengan dua cara. Cara yang pertama, menikah. Cara yang kedua, au ma malakat aimanuhum, punya budak. Tapi perbudakan itu sudah dihapus sekarang. Nabi menghapus perbudakan itu. Dulu ketika ada perbudakan, budak itu au ma malakat aimanuhum, milkul yamin, budak bisa menjadi objek pelampiasan seksual si majikan. Di samping dengan tadi secara sah. Dulu semasa perbudakan itu masih berjalan. Begitu tidak teraturnya hidup budak itu. Tapi ketika hurriyah dimerdekakan budak ini, seseorang dimerdekakan maka dia bisa mengatur dirinya sendiri. Maka kemerdekaan itu nikmat. Di antara nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mensyukurinya? 78 tahun Indonesia merdeka. 18 tahun perdamaian Aceh. Bagaimana cara mensyukurinya? Salah satu ayat Allah yang dapat kita renungkan, satu ayat yang familiar dengan kita. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau
lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf 96. Kalau seandainya suatu negeri, penduduk suatu negeri, Allah menyebut walau anna ahlal qura, penduduk suatu negeri, bukan 1-2 orang, bukan 3-4 orang, bukan 5-6 orang, bukan 7 orang, dari 273 juta rakyat Indonesia, semuanya ahlul qura amanu wattaqau. Seluruh penduduknya, seluruh penduduk negerinya beriman, lalu ia takwa. Beriman, takwa. Itu syaratnya, iman, takwa. Dia beriman terhadap Rasul yang diutus kepada mereka. Dia beriman Allah sebagai Tuhannya. Wattaqau, lalu dia jalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul ia kerjakan, apa yang dilarang Rasul ia tinggalkan. Wattaqau namanya. Takwa ia. Setelah iman, takwa. Ada orang iman tapi enggak takwa. Dalam dapati Allah ni belum pati. Patih Nabi danyo Nabi terakhir Nabi Muhammad belum patih. Itu mayangnya nyian yang baik katanya. Tapi Allah nak patih belum patih. Saya sembahyang 5 wajib 5 waktu berat belum patih. Jamun kan kalau patih. Sembahyangnya nyian ya hana. Allah nak patih. Nah malaikat nak patih. Urang kiamat nak patih. Jakut nak demu nya hana. Itu artinya tidak takwa. Hana pubut suruh puji juga. Hana pubut suruh puji juga. Hana tak pubut yang geyu, yang bro, hana tak tinggalkan. Tidak takwa. Tapi Allah mengatakan, kalau seandainya, kata Allah, penduduk suatu negeri, kalau konteksnya Indonesia berarti 273 juta jiwa. Kalau konteksnya Aceh berarti 5.200.500 sekian juta. 5 juta sekian. 5 juta sekian orang Aceh. Amanu wattaqau, iman dan takwa. Apa akibatnya yang Allah berikan? Lafatahna alaihim. Kami, kata Allah, akan kami bukakan kepada mereka. Lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan pintu-pintu langit. Allah akan bukakan pintu-pintu bumi. Allah turunkan keberkahan kepada mereka dari langit, dari bumi. Syaratnya amanu wattaqau. 1 orang bukan, 2 orang bukan, 3 bukan, semuanya ahlul qura amanu wattaqau. Allah turunkan keberkahan dari langit. Kata para ulama, barakatim minas sama, keberkahan dari langit itu air hujan. Wal ard, keberkahan daripada bumi, adanya tumbuh-tumbuhan. Bila seandainya suatu negeri iman kepada Allah lalu bertakwa, Allah akan menurunkan hujan ke bumi. Lalu setelah hujan turun ke bumi, tumbuh subur tanam-tanaman pertanian masyarakat. Itu karena turun hujan. Dengan turun hujan muncul keberkahan-keberkahan yang lain. Gara-gara hujan tidak turun, masyarakat enggak bisa ke sawah. Pergi ke sana. Buka gajah, aluongo, malu panah. Murah mulia, cijak aja namanya kipan belangkah. Itu
belum lagi tempat-tempat yang lain. Itu contoh yang dekat dengan kita saja. Dia main bola bilang. Anak iya. Oh mana lu? Hujan tidak turun. Sehingga akibatnya apa? Padi tidak bisa ditanam. Kacang tidak bisa ditanam. Pertanian tidak ada hasilnya. Akibatnya apa? Pasti pada akhirnya adalah nanti pada akhirnya kekurangan makanan pokok, bahan pangan, pasti ke sana. Akibatnya apa lagi? Impor. Kan ini teori. Ketika suatu negara tidak bisa memproduksi hasil pangan yang memuaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya karena hansip tidak cukup, akhirnya impor. Beras impor. Coklat impor. Garam impor. Kira impor. Padahal Indonesia ini 70% lautan, hanya 30% daratan. Garam impor. Tira, padahal nyampai ilapang rumpuka tira. Ampai tano-ano rumpuka tira. Tira impor, tira lokal tidak bergizi. Nya. Jadi itu akibatnya, hadirin yang dimuliakan Allah. Itu skemanya. Amanu wattaqaw. Lihat umat-umat terdahulu yang Allah gambarkan dalam Al-Quran kisah-kisah mereka. Hingga Allah menyebut la'ibaratun liulil albab. Bila seandainya kisah-kisah tempo dulu itu dipelajari oleh manusia, dikaji oleh manusia mukmin, la'ibaratun liulil albab, banyak di dalamnya pelajaran-pelajaran. Kenapa umat terdahulu diazab Allah? Contoh, bila dah ada begah, kedua bila dah ada begah. Kaum Ad. Dulu ada namanya kaum Ad. Kaum Ad ini kalau sekarang itu terletak antara Yaman dan Oman, utara Hadramaut. Ada satu kaum dulu di situ, namanya kaum Ad. Ibu kotanya Iram. Dulu namanya Iram ibu kotanya. Kaum Ad itu ada ibu kotanya Iram. Kan ada ayat dalam surah Al-Fajr. Irama dzatil imad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kalian tidak perhatikan bagaimana diperbuatnya kaum Ad itu? Apa yang terjadi pada kaum Ad? Apakah kalian tidak melihat? Apakah kalian tidak mengkaji? Apakah kalian tidak mempelajarinya? Apakah kalian tidak baca sejarah-sejarahnya? Apakah kalian tak pernah melihat arkeologinya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Allah menggunakan dengan kalimat tara. Alam tara. Tara itu bukan hanya sekedar melihat dengan mata, tapi juga melihat dengan akal. Melihat dengan ilmu. Kan hanya kalangan matauleh, tapi kalangan ilmu. Alam tara. Apakah kalian tidak melihat bagaimana kaum Ad itu? Irama dzatil imad. Ibu kotanya Iram. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Luar biasa kehebatannya kaum Ad. Tapi di antara kehebatan kaum Ad, pertama, mereka penduduknya orang-orang hebat, orang-orang pintar, arsitek, kalau bahasa sekarang arsitek. Gunung bisa dipahat jadi gedung. Beko belum ada. Tentu belum ada. Alat-alat canggih pembangunan arsitektur hari ini belum ada. Hanya lom. Masih manual pekerjaannya. Cuma urung tagai tega-tega. Boh tapai bebe raya. Urung tagai tega-tega raya. Ada raya urung. Wajar urung raya. Urung tega. Kalau tidak bisa mereka bikin gedung.
Gedung-gedung tinggi mereka bisa bikin, bahkan gunung bisa dipahat jadi gedung. Gunung bisa dipahat jadi gedung. Ada nggak arsitek hari ini seperti itu? Manual tapi kerjanya ini, manual. Kan hayudan. Yang menejak Jogja kena Candi Borobudur. Nyam yang dajak kena. Yang kayak peduk batai, tinunu, tutun. Dan kerjanya manual. Manual kerja. Candi Prambanan di Solo, Surakarta. Begitu juga. Kaum An itu kira-kira lebih kurang seperti itu, hebatnya luar biasa mereka. Arsitektur ulung, bahkan mereka bisa membuat gedung pencakar langit yang belum ada pada waktu itu kecuali pada kaum mereka ini, kaum An ini. Arsitek mereka. Padahal jurusan arsitek galam lah watanya. Galai buka jurusan arsitektur ba unimal ba matanya. Tapi mereka arsitek ulung, hebat kemampuannya dengan manual. Dua kehebatan mereka itu, mereka adalah penghasil pertanian di waktu itu. Yang pertanian bayangkan sebagai tempat badannya Tasipak Timur. Ini panena di daerah-daerah tandus. Daerah-daerah tandus. Beda dengan badannya. Kalau di tempat kita ini kayu ditanam hidup. Kayu ditanam hidup badannya. Karena memang danyonya subur. Maka di orang gopula ba ubi je dengan koh culok je nan timoh bodoi. Boh raya. Timoh tumbuh subur. Boh putih. Boh putih hanam payah tengah jada dia pula yang boh putih. Menyuh tengah jada pula je laga alam boh. Dapat juh daun anu ya juh tatuh di pasal go binti. Timoh je. Padahal kali tamu dalam perut danyo kayak buta-buta kamu jampu dengan KFC ni dalam. Tatuh di pasal go. Apa ini bagus? Timoh je. Anak tetui. Cik uat nak tetui. Baju bawah tetui. Uat tu. Timoh. Main orang kalau ni dek. Timoh memang. Manjina apakah timoh le? Boh panai timoh ada keramik ni tu. Lam keramik ni tu han timoh. Citoh tu tanah. Citoh yu bak pisang lagi tanyo-tanyo kampung awai. Man wesi tanyo han timoh le. Sebab tanyo wesi kacanggih hidup. Wesi tanyo hai bedohnya. Payah hanu belum di anuknya anpe. Tapi punya kampung gimana? Tanah-tanah yang belum ada beton, belum ada semen. Subur. Hidup. Urung jajah umrah, urung yang kakak jauh wajib. Iban Timur Tengah. Yang ni Cibak Soekarno tu. Cibak Soekarno-nya pihak iblis bila tu. Tinggal ladung duduk di rumah daik, duduk di menudang kaya. Bayangkan kalau sana enggak ada Kaabah. Bayangkan kalau di seperti Saudi itu, hana Kaabah, hana tempat ibadah, siapa dah? Iban. Nah, urung jah dah. Cuman Allah muliakan negeri itu. Sehingga orang berduyun-duyun ke sana. Pergi berangkat ke sana, berduyun-duyun. Karena keinginan untuk melihat Ka'bah beribadah kepada Allah. Nah, kaum Ad ini luar biasa, pertaniannya luar biasa. Allah berikan kepada mereka kemampuan untuk memproduksi pangan, pertanian. Sehingga bisa menghidupi kaum mereka. Kayalah kalau bahasa kita. Urang menyokaya padi. Urang menyokaya padi. Ngon kaya boh memplam yang beda hanggu. Munyo tanyo kaya tapi boh memplam irmoh. Lo tapi boh memplam irmoh.
Nyan beda tengku menyai remah tu le pade remah, le bereh remah. Nyan beda. Yang tidak urang le boh mamplam, yang tidak urang le pade remah. Sama-sama le, sama-sama kaya. Kaya saboh kaya pade, saboh kaya boh mamplam. Nyan beda kaya. Pasti lebih haya kaya pade. Kaya bereh. Daripada kaya boh mamplam. Boh mamplam nyan munyo tajuk kogop. Dadum hang ketuam kanai rumah dua guna di babak tepo. Yang kedua bawang pelamnya menyelu tak ada baju jiret tu. Tulu tak ada baju jiret. Tapi mia beru pade habis tak baju kurau tu. Dia tajuk buka. Oh le tak baju bacut hanjiret tu kecuali le tak tak kena gula. Le tak baju bacut hanjiret tu. Ha dah baju kurau tajuk ke mana? Mana IPA. Begitu kekayaan, artinya saya ingin katakan bahwa kaum Ad itu hebat. Kekayaannya bagian makanan pokoknya. Maka orang-orang dulu di kampung kita di depan rumah nak kerung beraya kan? Kerung. Dino tinggal pada museum kerungnya. Ana lir modanya. Kerung, kebu kerungnya. Tempat penyimpanan lumbung pangan kerungnya. Dalam perspektif historis orang Aceh, kerung itu sebagai tempat lumbung pangan menunjukkan bahawa tidak boleh ada krisis pangan pada keluarga masyarakat Aceh. Nah, kerung apa tepuk? Ngau ada tempat penyimpanan makan begitu hebat. Mai tanya kurungnya yang kata boh. Kata boh kurungnya dan menung ke podok kurung mana dia jauh belang. Kaum Ad hebat seperti itu. Cuman yang kurang pada kaum Ad, karena merasa dirinya sudah pintar, karena merasa dirinya sudah hebat, karena merasa dirinya sudah kaya, karena merasa dirinya bahwa makanan pokok sudah cukup, karena merasa hebat, karena mereka bisa menganggap dirinya bisa menumbuhkan hasil pertanian yang memuaskan, merasa hebat, merasa ahli, arsitek ulung, mereka merasa seperti itu. Pada akhirnya syaitan masuk. Mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Yang mereka sembah adalah patung-patung berhala. Berubah mereka jadi menyembah patung. Pada saat Allah Subhanahu wa taala melihat umatnya, melihat hambanya itu sudah bergeser ketuhanan mereka dari kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi penyembah patung berhala. Lalu Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Namanya Hud, Nabi Allah Hud alaihi salam. Nabi Allah Hud alaihi salam anak daripada Sam bin Nuh. Sam bin Nuh ini anak Nabi Allah Nuh alaihi salam. Berarti Nabi Allah Hud cucu Nabi Allah Nuh alaihi salam. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Allah Hud kepada kaum Ad pada saat itu. Digambarkan Allah dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Nabi Allah Hud menyeru kaum Ad, "Ya qaumi u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Hai kaumku, sembahlah Allah, jangan sembah patung berhala. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Jangan sembah patung berhala. Sembah Allah, itu Tuhan yang sesungguhnya, itu sesembahan yang sesungguhnya. Datang Rasul untuk memberikan peringatan-peringatan, tapi mereka tidak mau beriman juga. Sehingga karena tidak mau beriman, muncul kemarau kepada mereka. Artinya, tidak muncul berkah dari langit. Muncul kemarau. Ketika kemarau muncul,
kaum mereka yang dulunya bisa bertani, bercocok tanam, tidak bisa lagi. Hanai. Hanai hanya dah pula pada jidrau dah pada pula. Urung pada pula dagleng tu. Tak bisa kita tanam. Hujan tidak turun, perairan tidak seperti canggih pada hari ini. Tidak ada air hujan. Itulah yang disebut orang sawah tak ada hujan. Pergi ke sawah kalau ada hujan. Turun hujan. Dulu orang pergi ke sawah setahun sekali. Mutai hujan. Kemudian lapangannya belang dia pergi ke lapangan bola. Ada muda kampung. Atau pergi musim layang-layang. Pergi layang. 3. Lalu berkembang jadi 2 kali panen dalam setahun. Berkembang lagi 3 kali. Ada yang 4 kali panen. Karena kecanggihan. Tapi kaum Ad, kaum Nabi Allah Hud alaihi salam, enggak ada air, hujan enggak turun. Tidak mau beriman. Kenapa hujan tidak turun? Karena Allah ingin mengazab mereka, merasa dirinya hebat, pertanian hasil kerja keras mereka semua. Lupa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang Nabi Allah Hud memberikan peringatan kepada mereka, mereka tidak mau berjaya. Allah azab mereka itu. Tiba-tiba muncul di awan itu, awan hitam kelam luar biasa digambarkan dalam Quran. Hitam. Senangnya luar biasa kaum Nabi Allah Hud alaihissalam, yakni kaum Ad. Senang mereka. Wah, itu tanda hujan mau turun. Hujan mau turun. Padahal kata Nabi Hud, itu bukan mau turun hujan. Itu mau turun azab Allah. Tapi mereka tidak mau percaya juga. Sehingga rupanya benar turun angin kencang amat luar biasa. Iput angin luar biasa sehingga kemarau panjang terjadi mati. Mati kaum Nabi Allah Hud alaihi salam. Digambarkan seperti pohon-pohon anak kena iya nak dong. Mati-mati menan. Lapuk. Mati tanya konggot mestinya. Hai mati mestinya menurun darah, god badan. Mati seperti pohon-pohon yang sudah lapuk. Di mana pohon yang lapuk? Tuh, benar kan? Hanahi urung hibak kaya. Diazab Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibuka keberkahan dari langit. Kenapa keberkahan dari langit tidak dibuka? Itu gara-gara tidak amanu, tidak wattaqau. Kalau seandainya mereka amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti Allah bukakan pintu keberkahan dari langit. Turun hujan. Allah bukakan pintu keberkahan dari bumi. Tumbuh hasil pertanian yang memuaskan. Datang keberkahan kepada kita. Orang bisa beribadah dengan seenak, dengan mudah, dengan nyaman, dengan tenang. Kenapa? Karena mudah ia mendapatkan makanan. Kita nyawa mangat aja masjid pakon. Pertama perut tu hana dua tu kanya. Hana dua dia nyawa pakon. Nah makanan dalam perut tu walaupun cuba-cuba tepok. Hana dua nyaman. Tak ibadah nyaman. Pakon nah makanan. Nabu di rumah. Hana ada pajuh bunuh tu kalau belajar kena. Dia tahu tu ada pajuh. Han temai pajuh di rumah. Kadang di perumah pergi bro akai ke tanya. Kena pajuh bawa warung. Yang bau berempat. Sehingga dia datang yang aman, nyaman. Nanai mutu belang dalam perut. Mamanya mutu belang dalam perut. Temai yang. Kenapa? Karena makanan pokok masih tersedia. Aman, nyaman. Allah buka keberkahan. Dari langit dan dari bumi. Hana bajai, hana tak bahaya. Hana peci, hana tak bahaya. Tapi hana makanan pokok, seminggu mendapat pajubu. Apalagi tidak ada air. Tapi gara-gara bangsa ini merdeka, tanah dilindungi negara. Hutan dilindungi negara. Air dalam pengawasan negara. Atau berapa? Hai kedua gantung kan kita nyawa mati. Ladu. Ada orang. Bayangkan.
Kalau seandainya bangsa ini masih terjajah, menderita, nyan payah dakui walaupun dia untuk anak tertujuan, tapi lihat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat diusir, kan bahasa kasarnya, dari kampungnya Mekah, pergi hijrah ke Madinah, menjemput kemuliaan di kota Madinah, sehingga pada akhirnya nanti ditaklukkan kembali Mekah itu dengan istilah Fathul Mekah. Bagaimana sedihnya kalau kita baca sirah Nabi, hijrah Nabi itu. Makanan yang dijual, barang-barang yang dijual oleh orang Islam tidak mau dibeli oleh orang-orang kafir Quraisy. Barang-barang yang dijual kafir Quraisy tidak mau dijual ke orang Islam. Kita menderita harga itu. Tidak ada lagi transaksi jual beli. Dipotong transaksi jual beli. Atra urus Islam hai blole le awaknyan, atra awaknyan hai pu blole ke urus Islam. Iban. Tedro no no. Rata kedai ni jak ni minta aqua, ni minta makanan, ni minta minuman, hai pu blau ke ban. Dia blau bru, na bru tipo ta. Rumah na pu blau koron. Tajak lagi dia, rumah na pu blau koron hana, khusus koron hana pu blau. Kibar rasa dia. Hai pu rasa ke mati depan ada. Menderita. Nyan barang na hai pu blau. Polom ci hana barang. Menyograh temandum dan nyonyo. Kalhe bulion tapoh na tajai. Bahkan dalam penelitian kalhe bulion. Manusia bisa menahan tidak sanggup makan 30 hari. Tapi enggak siap menahan tidak minum 3 hari. Leheurau hana tajai iya itu. Leheurau. Mamanya seandainya leheurau hana tajai iya kamandum dan nyo hana tajai iya leheurau. Karena hana iya kemarau panjang. Tiba-tiba na sabo iya menera sabo peluk tu kan. Atalung betul. Sabo botol iya. Kau nyo sabo botolnya iya. Yang biasa tak belo-belo sabo botolnya 5 ribu, 10 ribu. Nyo kalinya 10 juta. Ya mandum penyo jaro lepas nampai begitu nyo. Lum. Ai tetenggra. Lum pulau urun apa Nurung napeng kau iya mentang ku belo dro ku belo. Demi ianya. Tapi lum pihak ku belo bak perle gero kodenya. Artinya hadirin yang dimuliakan, begitu pentingnya kepada kita, begitu pentingnya akan makanan-makanan seperti itu. Maka kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dari kaum-kaum tempo dulu. Jangan seperti kaum Aceh. Indonesia secara umum, Aceh apalagi, kan luar biasa. Tinggal mampu enggak kita bersyukur, mau enggak kita bersyukur, mau enggak kita melawan hawa nafsu kita ini. Pejabat-pejabat mampu enggak melawan hawa nafsunya sehingga anggaran pemerintah tidak dimakan untuk dirinya sendiri tapi digunakan untuk kepentingan rakyat masyarakatnya. Mau enggak itu dilakukan? Kalau tidak, itu yang jadi persoalannya. Maka Aceh yang masih subur, ulama banyak, pendidikan agama luar biasa, masjid di mana-mana, tungku rata partikular rata takau. Hai tajak kulajih, tajak kulajih, tapi pindah ke dia. Banyak pilihan. Masjid hana tajak ino, tajak ke dia, tajak tungku nyan bo ada dengar ceramah nya tak dengar tungku dah. Tungku. Masjid pi menang, tempat ibadah pi menang terkah. Kan sudah bebas manusia untuk memilihnya. Maka syaratnya itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, belajarlah dari kisah-kisah para umat-umat tempo dulu di mana mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala gara-gara mereka tidak mau mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat kemerdekaan dan perdamaian mampu kita syukuri karena ini bagian daripada vital dalam kehidupan kita sebagai mukmin sehingga mudah kita ibadah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.